Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Selamat pagi dan menjelang siang untuk teman-teman guru honorer di seluruh Indonesia. Di video kali ini teman-teman, admin akan kembali berbagi sebuah video informasi menjawab pertanyaan dari teman-teman subscriber di channel ini berkaitan dengan prioritas guru honorer yang akan terpilih untuk mengunci formasi sekolah di seleksi guru P3K di tahun 2021. Ada satu pertanyaan yang mengatakan bahwa admin kira-kira bisa memperlihatkan bukti resmi yang memperlihatkan atau menjelaskan tentang prioritas guru honorer yang akan mengunci formasi di sebuah sekolah. Nah, di video kali ini admin akan langsung menjawab tantangan dari teman-teman guru honorer untuk segera memperlihatkan kira-kira apa sih bukti dasar sehingga admin membuat konten yang berjudul prioritas guru honorer untuk mengunci formasi di seleksi P3K di tahun 2021, sekaligus ada kaitannya dengan formasi sekolah induk yang hilang. Nah, di sini admin sudah menyiapkan filenya. Ini adalah merupakan file resmi dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi tentang proses pendaftaran seleksi ASN P3K guru. Nah, di sini dijelaskan secara rinci tentang alur pendaftaran guru P3K sekaligus menjelaskan tentang prioritas penyebab ada guru honorer yang mengunci formasi dan ada guru honorer yang tidak mengunci formasi dan tetap bisa memilih formasi sesuai dengan yang diarahkan sistem kalau kita logikakan berdasarkan aturan ini. Dan ini adalah merupakan aturan resmi yang dikeluarkan secara khusus oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi dalam bentuk file PDF. Seperti itu ya. Oke, tanpa basa-basi lagi kita coba cek bukti resminya. Nah, di sini ini adalah judulnya adalah proses pendaftaran seleksi ASN P3K guru. Itu dibuat, file ini dibuat di Jakarta itu pada tanggal 13 Juli tahun 2021. Nah, di sini daftar isinya mulai dari teman-teman bisa dapatkan juga file ini. Daftar isi mulai dari pendaftaran, langkah pertama pengecekan identitas, langkah 2 ada lengkapi data, kemudian langkah 3 ada pengecekan ulang data. Artinya ini tutorial bagaimana cara proses pendaftaran guru honorer di seleksi ASN P3K agar teman-teman bisa lolos seleksi administrasi. Seperti itu. Di sini juga sudah dijelaskan tentang login pemilihan jenis seleksi dan pengisian biodata, login akun, pengisian biodata hingga jenis seleksi. Nah, kita lanjut ke sini, daftar isinya banyak sekali teman-temannya, lengkap mulai dari pendaftaran. Nah, di sini tampil tentang bagaimana cara membuat akun teman-temannya. Di sini bagaimana cara membuat akun resmi. Di sini mulai dari pendaftaran akun SCSN 2021 dan tentunya teman-teman pasti sudah mengetahui tahap ini karena teman-teman hampir menyelesaikan proses resume untuk mencetak kartu pendaftaran. Nah, di sini teman-teman kita akan langsung lihat bukti konkretnya di mana sih sebenarnya lokasi yang menjelaskan prioritas guru honorer untuk mengunci formasi yang ada di sekolah induknya. Nah, kita scroll ke bawah pelan-pelan saya teman-teman ya. Di sini ada login pemilihan jenis seleksi dan pengisian biodata. Saya jelaskan sedikit. Di sini yang kadang akan menyebabkan teman-teman bisa gagal jika salah pengisian. Mulai dari nama lengkap tanpa gelar itu harus diisi, kemudian gelar depan itu diisi tanda garis mendatar jika tidak ada. Kemudian ada tempat lahir itu kabupatennya yang diisi teman-teman ya, sesuai ijazah. Jadi kabupaten diisi, kemudian ada tanggal lahir itu sesuai dengan ijazah, kemudian ada email, jenis kelamin, kemudian jenis disabilitas, gelar belakang ijazah, alamat sesuai KTP dan sedang mengikuti program beasiswa jika ada. Di sini tampilan resminya teman-teman ya. Jadi ini adalah langkah untuk mengisi biodata seperti itu ya. Kemudian di sini yang login pemilihan jenis seleksi dan pengisian biodata ini saya rasa teman-teman pasti sudah memahami semua dan pasti sudah melewati untuk tahap ini ya. Jadi admin tidak terlalu membahas atau menjelaskan yang teknik login pemilihan jenis seleksi dan pengisian biodata langkah 1 pengisian biodata. Oke, kita lanjut. Nah, disinilah yang terkadang paling menyita waktu teman-teman atau
menyebabkan teman-teman tidak bisa lanjut. Ketika login pemilihan jenis seleksi dan pengisian biodata, tiba-tiba muncul pada saat kita ingin memilih jenis seleksi, di sini tiba-tiba muncul peringatan, yaitu data Anda tidak ditemukan di dalam basis data Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi berdasarkan nomor kependudukan. Sebagai data pelamar, P3K guru atau verifikasi dan validasi data pendidikan Anda itu belum diperiksa oleh tim GTK. Silahkan lakukan pemeriksaan kembali data Anda ke instansi terkait. Khusus bagi pelamar X tenaga honorer kategori 2, Anda tetap dapat melanjutkan proses pendaftaran P3K guru dengan cara mencantumkan nomor peserta XTHK2 Anda. Nah, ini adalah selain formasi yang hilang, salah satu masalah yang sampai saat ini sangat sulit untuk teman-teman perbaiki itu adalah ketika muncul keterangan seperti ini. Ketika muncul keterangan data Anda tidak ditemukan di dalam basis data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi. Nah, kira-kira apa sih penyebabnya sehingga muncul data seperti ini? Penyebabnya adalah sistem menganjurkan teman-teman untuk melakukan Verpal Dapodik alias Verpal Ijazah Ulang yang terkoneksi dengan Info GTK dan SSCASN. Nah, setelah itu teman-teman caranya adalah teman-teman langsung saja klik baiklah. Setelah itu teman-teman upload ijazahnya ya, upload ijazah dengan mencantumkan prodinya, prodi, NIM dan perguruan tinggi. Setelah itu teman-teman upload ijazah dalam bentuk PDF. Nah, di sini admin akan sedikit menjelaskan di sini langkah-langkah untuk memilih jenis seleksi. Pilih P3K guru. Jika muncul peringatan tersebut, kemungkinan NIK pendaftaran BKN berbeda dengan Dapodik. Silakan cek NIK Anda pada aplikasi Info GTK. Nah, jika muncul tampilan seperti ini, ada dua kemungkinan teman-teman ya. NIK teman-teman itu berbeda dengan NIK NIK pendaftaran BKN kemungkinan besar berbeda dengan NIK Dapodik. Maka secara otomatis teman-teman harus login ke Info GTK untuk melakukan proses proses updating NIK agar nantinya data NIK di BKN itu sama dengan NIK yang ada di aplikasi Dapodik seperti itu. Itu salah satu penyebab utama ya. Penyebab kedua adalah teman-teman wajib untuk melakukan verpal ijazah atau mengupload atau mengunggah kembali ijazah S1 teman-teman dalam bentuk PDF dengan cara melakukan verpal Dapodik seperti itu ya. Nah, seperti ini tampilannya. Ketika teman-teman login, maka teman-teman akan mendapatkan tampilan seperti ini. Update NIK untuk P3K. Perbaikan NIK hanya untuk guru yang memiliki kendala saat pendaftaran seleksi P3K karena NIK di Dapodik tidak sesuai dengan NIK Dukcapil saat pendaftaran. Nah, caranya adalah teman-teman langsung saja klik ya. Klik ini, ketika teman-teman login di Info GTK, teman-teman langsung saja klik ini. Klik ini. Klik untuk update NIK khusus untuk P3K guru seperti itu ya. Nah, itu wajib untuk teman-teman lakukan agar nantinya teman-teman bisa menyelesaikan proses pendaftaran teman-teman di Info GTK atau di SSCASN. Jadi, teman-teman wajib login di Info GTK masing-masing kemudian klik ini untuk update NIK. Ini yang berwarna biru paling di bawah. Seperti itu solusi untuk mengatasi database Anda tidak terdaftar di database data Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi. Seperti itu teman-teman ya. Nah, sekarang kita scroll lagi. Nah, di sini untuk aplikasi Verpal Dapodik kadang juga muncul seperti ini. Maka teman-teman langsung saja klik aplikasi Verpal Dapodik. Setelah teman-teman klik aplikasi Verpal Dapodik, maka dapat melanjutkan proses pendaftaran P3K guru. Silakan verpal ijazah S1 terlebih dahulu dan pastikan verpal ijazah S1 sudah selesai divalidasi oleh admin. Berarti kita menunggu 3 kali 24 jam untuk diproses. Seperti itu teman-teman ya. Nah, seperti ini hasilnya nantinya ya. Status verpal selesai. Jika status verpal selesai, maka secara otomatis teman-teman itu sudah bisa melanjutkan proses pendaftaran teman-teman. Nah, sekarang kita lanjut ke yang intinya teman-teman ya. Intinya adalah di sini login pemilihan jenis seleksi dan pengisian biodata. Nah, di sini yang muncul pertanyaan kemarin adalah
apa sih sebenarnya bukti admin, bukti resmi yang admin sehingga berani menjelaskan bahwa ada 3 prioritas untuk teman-teman guru honorer memilih dan mengunci formasi langsung sesuai dengan sistem. Artinya diarahkan sistem untuk langsung terkunci secara otomatis. Nah, jawabannya ada di sini teman-teman ya. Ada di langkah ketiga, login pemilihan jenis seleksi dan pengisian biodata, dan ini menjadi masalah serius. Kadang ada guru honorer yang ketika ingin memilih lokasi formasinya ternyata hilang lokasi formasinya, padahal dia memiliki formasi sekolah induk yang linear dengan ijazahnya, tapi hilang yang justru diarahkan oleh sistem untuk memilih sekolah lain. Di sini admin sudah menyiapkan 2 opsi. Yang pertama, opsi pertama adalah menunggu sampai ada update data, siapa tahu formasi yang hilang itu bisa kembali. Kemudian opsi yang kedua adalah teman-teman memilih sesuai dengan yang diizinkan oleh sistem, berarti itu linear. Tetapi sebaiknya kita tunggu dulu akan adanya update data. Jika tidak ada update data atau update data itu tidak mengembalikan formasi sekolah induk yang hilang, maka teman-teman guru honorer itu bisa memilih lokasi formasi sesuai dengan yang diarahkan by sistem. Seperti itu ya menurut aturan di sini. Nah, di sini ada yang berkaitan dengan formasi yang hilang, yaitu prioritas. Ada skala prioritas dari Kemendikbudristek yang menyebabkan ada guru honorer yang bisa mengunci formasi di sebuah sekolah dan ada juga yang tidak bisa mengunci formasi di sebuah sekolah. Caranya di sini teman-teman ya, di bagian sini. Di sini ada. Nah, ini bukti konkretnya teman-teman ya. Ini adalah bukti resmi. Nah, jadi apa yang admin infokan itu bukan sebuah berita hoax, tapi ini adalah berita valid dan resmi dari Kemendikbudristek. Di sini dijelaskan, dan ini adalah masuk ke dalam aturan baru juga teman-teman ya. Ini masuk dalam aturan baru. Nah, di sini dijelaskan bahwa prioritas pelamar yang terpilih untuk mengisi dan mengunci formasi itu didasarkan pada 3 hal. Yang pertama, kepemilikan sertifikat pendidik yang linear. Jadi teman-teman guru honorer yang mengabdi di sebuah sekolah memiliki sertifikat pendidik yang linear dengan formasi yang ada di sekolahnya, maka itu sangat berpeluang untuk mengunci formasi di sekolah tersebut. Seperti itu ya ilustrasinya. Ini aturan baru teman-teman ya, perlu teman-teman pahami. Ini adalah aturan baru ya. Kemudian prioritas kedua adalah jumlah jam mengajar. Guru dengan jumlah jam mengajar lebih banyak diprioritaskan. Misalkan wali kelas ya, wali kelas itu jumlah jam mengajarnya itu adalah 24 jam. Maka dan 24 jam ini linear sesuai dengan ijazahnya dan terdata di aplikasi Dapodik di bagian rombongan belajar. Nah, jika sudah tampil seperti itu, jika jam mengajar 24 jam itu dimiliki oleh teman-teman guru honorer dan 24 jamnya itu linear dengan ijazah dan masuk ke dalam rombongan belajar di Dapodik 2021, maka teman-teman itu sangat berpeluang untuk mengisi dan mengunci formasi yang ada di sebuah sekolah, terutama di sekolah induk. Nah, itu adalah informasi resmi dari Kemendikbudristek. Kemudian prioritas yang ketiga teman-teman adalah usia. Nah, batas usia minimal untuk mendaftar P3K kalau tidak salah itu antara 20 tahun ya, 21 atau 22 tahun. Sedangkan teman-teman yang merupakan ex-THK 2 atau kategori 2 itu pasti usianya itu sudah di atas 35 tahun. Pasti sudah di atas 35 tahun. Jadi secara otomatis usia itu menjadi salah satu pertimbangan dari Kemendikbudristek agar guru honorer tersebut mengunci formasi dan mengisi formasi di sebuah sekolah. Seperti itu teman-teman ya. Jadi ada 3 faktor memang teman-teman yang sehingga menyebabkan ada guru honorer yang bisa mengunci formasi dan ada yang tidak. Jadi ketiga faktor ini sangat berkaitan dan kemungkinan besar itu juga berpengaruh terhadap formasi guru sekolah induk yang hilang. Karena memang prioritas ini diberikan untuk mengisi dan mengunci formasi yang ada di sebuah sekolah. Seperti itu teman-teman ya. Jadi inilah bukti
bukti resmi yang admin perlihatkan tentang 3 prioritas guru honorer untuk mengisi dan mengunci formasi. Jadi ada 3 dasar. Yang pertama, kepemilikan sertifikat pendidik yang linier, kemudian jumlah jam mengajar, guru dengan jumlah jam mengajar lebih banyak diprioritaskan, dan yang terakhir adalah usia. Jadi mungkin teman-teman subscriber yang sempat bertanya kepada admin ini sudah bisa bernapas lega, dan sekaligus dengan adanya prioritas ini itu semakin membuka peluang teman-teman guru honorer untuk lolos menjadi guru P3K di tahun 2021. Seperti itu ya. Oke, mungkin cukup sampai di sini video informasi saya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.